Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah, pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian yang sangat saya sayangi, pada hari ini kita diberikan oleh Allah begitu banyak nikmat, ya. Kita bangun pada pagi hari dalam kondisi aman, kemudian kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian kita juga diberikan oleh Allah makanan yang cukup untuk hari ini. Alhamdulillah. Maka pada hari ini kita serasa memiliki semua kenikmatan dunia, ya. Dan hari ini kita harus banyak bersyukur. Seperti hari-hari sebelumnya dan hari-hari esok kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali pada hari ini berjumpa lagi dengan adik-adik sekalian. Terima kasih juga kepada pihak sekolah Baitul Jannah, ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hermansyah, kemudian Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Suci, dan Ibu Ana. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai perilaku yang tercela, salah satu perilaku yang jelek, ya, yaitu merokok. Nah, merokok ini hukumnya haram menurut agama Islam, ya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim itu sudah sepantasnya kita menjauhi perilaku ini. Dan di samping itu, merokok ini juga berbahaya bagi kesehatan, ya. Jadi banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan dari perilaku merokok ini. Ya, selanjutnya next. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada manusia, ya. Allah sudah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, ya. Jadi manusia itu Nabi Adam bapak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan Allah sendiri. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi ada beberapa makhluk yang Allah ciptakan dengan tangan Allah sendiri. Jadi Allah Tuhan kita itu punya tangan. Dan dengan tangannya sendiri Allah menciptakan bapak kita Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam, Allah menciptakan pasangannya, yaitu ibu kita yang bernama Hawa. Nah, dari kedua inilah manusia ini lahir anak-anak manusia yang lain. Ya, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, Allah itu menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Nah, kemudian Allah juga berkata dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya, setelah Allah menciptakan manusia fi ahsanit taqwim, di dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi. Nah, segala sesuatu di muka bumi ini diperuntukkan untuk kesejahteraan manusia, ya. Tolong Kak Salsa atau Kak Zulia itu di ini lagi slide-nya, di-share lagi. Slide-nya di-share lagi tolong Kak Zulia. Kita kembali ke slide, ya, slide nomor 2. Jadi menurut Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, ya, tanaman, pertumbuhan, kemudian makhluk-makhluk Allah yang lain itu Allah ciptakan untuk manusia, agar manusia itu bisa memanfaatkan dan menjadi khalifah di muka bumi ini, ya. Jadi semuanya pada dasarnya yang ada di muka bumi ini bisa dimanfaatkan oleh manusia, ya.
Kemudian Allah sangat menyayangi manusia. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, kemudian menurunkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga Allah memerintahkan diri kepada kita untuk menjaga diri kita. Ya, jangan sampai kita itu menyakiti diri kita sendiri. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya. Dan Allah memerintahkan pada kita, janganlah kita membunuh diri-diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi segala perbuatan yang merusak tubuh kita, merusak diri kita, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu dengan manusia itu sangat penyayang, ya. Jadi manusia itu dilarang oleh Allah untuk menyakiti dirinya sendiri, dan nggak boleh juga manusia itu menyakiti sesamanya, ya. Jadi harus saling mengasihi dan harus saling menjaga, menghormati, ya. Terus next. Nah, kemudian hukum rokok, ya. Nah, merokok itu adalah perbuatan yang banyak mendatangkan bahaya bagi manusia, ya. Karena itu banyak mengandung mudarat, banyak mengandung bahaya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ya. Nah, ini dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakum thayyibat. Nah, jadi umat-umat manusia bertanya kepada Rasul, ya, mereka bertanya apa saja yang dihalalkan untuk manusia, ya. Nah, Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan bahwa dihalalkan bagi kita apa yang baik-baik. Jadi setiap yang baik itu dihalalkan untuk manusia, ya. Jadi yang mendatangkan manfaat, ya, itu dihalalkan untuk manusia. Terus, nah, kemudian kita juga harus menteladani atau mengambil contoh di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adik-adik sekalian, karena Allah sudah Subhanahu Wa Taala berkata bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh ada di dalam diri Rasul itu adalah contoh yang paling baik. Jadi manusia yang terbaik itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaknya kita kalau ingin selamat kita harus mencontoh perilaku Nabi, ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu dia diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan hal yang baik-baik dan memerintahkan kepada umatnya untuk mengerjakan hal-hal yang baik-baik, sebagaimana Allah berkata dalam surat Al-A'raf ayat 157, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Jadi Nabi Muhammad itu dia diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan manusia untuk berbuat yang baik-baik saja. Wa yanhahum 'anil munkar, dan Nabi Muhammad itu melarang manusia dari perbuatan-perbuatan yang jelek, ya. Wa yuhillalahum thayyibat, dan Nabi Muhammad itu menghalalkan bagi manusia itu apa-apa yang baik-baik, ya. Jadi segala sesuatu yang baik itu dihalalkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, ya. Jadi Allah melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam kepada hal-hal yang buruk. Jadi segala sesuatu yang buruk, yang keji, ya, yang tidak baik itu dilarang, ya, adik-adik sekalian, ya. Sebagai umat Islam, contoh kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selain dari Nabi Muhammad, ya, ada ulama juga, ya, yang menjadi pembimbing kita, ya. Jadi ulama ini adalah pewaris para nabi. Jadi ulama ini adalah orang-orang yang paham dengan agama Allah, ya. Jadi ulama ini hafal Al-Quran, kemudian hafal ribuan hadis, ya. Nah, salah satu ulama yang besar, ya, yang menjadi rujukan umat Islam adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Jadi Syekh Muhammad
bin Shalih Al Utsaimin adalah ulama ya yang tinggal di Saudi Arabia ya. Beliau sudah meninggal ya. Dan beliau itu ditanya oleh umat Islam bagaimana pendapat beliau tentang merokok. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa merokok haram hukumnya ya berdasarkan makna yang terindikasi dari zahir ayat dalam Al-Qur'an dan kemudian di dalam sunnah ya. Terus next. Bagaimana kalau misalkan seseorang itu ya sudah terlanjur merokok. Jadi merokok itu adalah perbuatan yang jelek karena dia berbahaya bagi kesehatan ya. Nah, segera seorang perokok itu harus berhenti dari perbuatannya ya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia ini adik-adik sekalian ya pasti pernah melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa ya. Tapi sebaik-baik orang itu adalah yang bertaubat kepada Allah. Jadi dia berhenti dari berbuat salah, dari berbuat dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bapak kita Nabi Adam juga pernah melakukan perbuatan dosa ya. Bapak kita Nabi Adam alaihi salam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati suatu pohon di dalam surga. Jadi bapak kita dulu tinggal di surga Nabi Adam alaihi salam dan dibebaskan oleh Allah untuk makan apa saja, kemudian minum apa saja di dalam surga, tetapi cuma dilarang satu, jangan mendekati pohon. Ya. Nah, karena pengaruh dari hawa nafsu dan bisikan dari iblis, ya, bapak kita Nabi Adam terjatuh ke dalam kesalahan. Ya. Jadi memang sudah sifat manusia ini adalah sifatnya terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Tetapi yang paling baik adalah mereka yang segera menyesal, kemudian berhenti dari perbuatan dosa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Adam bapak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doanya dicatat ya atau dinukilkan di dalam Al-Qur'an ya. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Ya, kata Nabi Adam, dia berdoa, wahai Rabbku, sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya sendiri, ya. Kalau tidak engkau ampuni, maka saya akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berkata di dalam surat An-Nur ayat 31, surat 34 ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bersegera bertaubat kepada Allah. Ya, semuanya orang-orang yang beriman bertaubat kepada Allah agar mereka itu menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Jadi orang yang bertaubat itu adalah orang yang beruntung karena dia akan dihapuskan oleh Allah kesalahan-kesalahannya dan dimaafkan oleh Allah, kemudian akan menjadi orang yang beruntung mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian Allah juga berkata dalam surat At-Taha ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inni laghafurul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada ya. Nah, kemudian Allah berkata bahwa sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha Pengampun. Nah, kepada siapa? Liman taba, bagi orang yang bertaubat, wa amanah, dan orang itu beriman. Ya, jadi orang yang bertobat, kemudian dia beriman kepada Allah, wa amila sholihan, dan dia beramal soleh. Tada, kemudian dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita himbau kepada yang masih merokok ya, itu segera berhenti dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus next. Selanjutnya. Nah, bagaimana kalau menjual atau membeli rokok ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Tapi kita dianjurkan oleh Allah untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah memerintahkan kepada kita, bertolong-tolonglah kamu di dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
Dan janganlah kamu saling tolong di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, nah, kita tidak boleh saling menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Misalkan memperjualbelikan minuman keras, ya, itu kan perbuatan dosa. Tidak boleh. Seorang Muslim tidak pantas untuk menjual, membeli minuman keras. Dan begitu juga rokok, ya, karena ini sudah diharamkan oleh ulama, ya, yang menjadi pewaris para nabi. Maka kita juga tidak boleh untuk menjual dan membeli rokok, ya, karena ini artinya saling tolong menolong. Pabrik rokok itu nggak boleh, ya. Nah, kemudian kita harus meninggalkan perbuatan itu, ya, perbuatan merokok, jual beli rokok, ya, karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada'a syai'an lillah azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Ya, jadi Nabi Muhammad berkata bahwa sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu itu karena Allah Azza wa Jalla, melainkan akan diganti Allah dengannya apa yang lebih baik daripada itu. Ya, jadi kalau kita meninggalkan kebiasaan buruk karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan gantikan kondisi kita dengan yang lebih baik, ya. Jadi kalau kita meninggalkan perbuatan rokok, ya, karena kita takut kepada Allah, karena kita tidak mau menyakiti diri kita sendiri, bernilai ibadah itu, maka Allah nanti akan menggantinya dengan badan yang sehat, rezeki yang barokah, ya, seperti itu, ya. Jadi kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang eh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita takut kepada Allah, dan nanti akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik darinya, ya. Ya. Terus selanjutnya, nah, kita akan masuk kepada pembahasan mengenai rokok, ya. Jadi apa itu rokok, ya? Jadi mungkin adik-adik sudah kenal, jadi sudah sering adik-adik lihat di lingkungan, ya, ada orang yang merokok. Nah, rokok itu berasal dari tanaman tembakau, ya. Jadi tanaman tembakau sejenis tanaman yang ditanam oleh manusia. Kemudian daunnya ini nanti akan dijemur dan kemudian akan dirajang atau dipotong-potong. Kemudian hasil daun yang kering tadi yang sudah dipotong-potong tadi nanti akan dibungkus dengan kertas atau dengan daun atau dengan kulit jagung dan lain-lain, ya. Jadi tembakau kering tadi nanti akan dibungkus dengan kertas. Ada yang dikasih filter namanya rokok filter. Ada yang tidak dikasih filter namanya rokok kretek, ya. Ada yang dibungkus gede-gede, ya, dengan kulit, dengan apa namanya, dengan daunnya itu, dengan daun tembakau itu sendiri namanya cerutu. Ada yang dihisap dengan cangklong, ya. Cangklong itu alat hisap rokok dari bahan kayu, tulang atau ini, ya, atau gading gajah, ya. Nah, kemudian hasil dari pembakaran rokok itu adalah asap. Nah, ini yang berbahaya adik-adik sekalian. Rokok itu kalau tidak dibakar ya tidak berbahaya sebenarnya, ya. Tapi yang berbahaya itu adalah asap rokok. Asap yang ditimbulkan dari pembakaran rokok tersebut. Nah, ada dua macam asapnya itu, ya, adik-adik. Yang pertama adalah asap utama, asap yang dihisap langsung oleh si perokok. Jadi waktu dia menghisap rokok, eh, asapnya itu akan masuk ke dalam saluran nafas sang perokok, ya. Nah, kemudian asap sampingan. Jadi asap yang merupakan pembakaran dari ujung rokok yang kemudian menyebar ke udara, ya. Nah, kedua macam ini, asap utama maupun asap sampingan ini bisa terhirup oleh orang lain di sekitarnya. Jadi jadi merokok ini bukan hanya berdampak kepada orang yang merokok itu sendiri, tetapi juga berdampak kepada orang lain yang berada di sekitarnya. Kalau seorang bapak dia merokok, anak-anaknya, istrinya, kemudian orang-orang yang berada di rumah itu akan terpapar dengan asap rokok. Dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan, ya. Terus next. Nah, ternyata adik-adik sekalian, di dalam asap rokok itu terkandung kira-kira 400 lebih, ya, zat yang berbahaya dan beracun bagi manusia, ya. Jadi asap rokok itu mengandung zat-zat yang biasa kita temukan uh, di dalam alat atau bahan yang kita pakai sehari-hari, ya. Misalkan dalam asap rokok itu ada yang digunakan sebagai racun pembasmi serangga, ya. Itu, ya. Kemudian ada bahan-bahan yang digunakan sebagai pembersih lantai, ya. Nah, jadi gas-gasnya itu, ya, di dalam gasnya tersebut, ya. Kemudian asap rokok itu yang pertama
dia mengandung zat yang namanya nikotin. Ya, nah nikotin ini adalah zat yang dia menjadi stimulan atau perangsang bagi para perokok. Jadi kalau merokok itu mereka para perokok kemudian tahan lapar ini karena zat nikotin ini ya. Yang kedua adalah tar. Nah, tar itu adalah hasil dari pembakaran rokok yang bisa mengendap di paru-paru seseorang ya. Tar itu ya. Jadi tar itu sama seperti aspal adik-adik ya. Jadi aspal yang hitam yang di jalan itu, nah itu terkandung di dalam asap rokok yang namanya tar tadi. Nah, jadi kalau tar itu tertimbun atau terakumulasi di dalam saluran nafas kita, dia merupakan zat yang karsinogenik. Jadi bisa menimbulkan efek bangkitnya sel-sel kanker atau timbulnya sel-sel kanker. Kemudian ada fenol di dalam asap rokok. Fenol ini itu pembunuh kuman, ya. Jadi kuman aja mati, dia menghisap fenol, ya. Ini yang tadi terdapat dalam pembersih lantai tadi, ya. Kemudian ada arsenik, jadi racun semut putih, ya. Nah, itu adalah racun yang terkandung di dalam asap rokok. Kemudian ada amonia. Nah, amonia ini yang tadi digunakan untuk membersihkan lantai ya, adik-adik ya. Nah, ini terkandung di dalam asap rokok. Kemudian ada logam berat, kadmium namanya. Nah, kadmium ini semestinya digunakan sebagai bahan untuk aki mobil. Nah, tetapi terkandung juga di dalam asap rokok. Dan yang tak kalah berbahaya adalah benzopiren. Nah, ini zat yang karsinogenik. Dia bisa menimbulkan kanker pada manusia apabila terhirup ya. Ada juga metanol dan lain-lain. Nah, jadi banyak sekali ini yang terkandung di dalam asap rokok yang merupakan zat berbahaya bagi manusia. Jadi tidak sepantasnya manusia itu tadi menghirup asap rokok ya, nggak boleh. Karena ini akan menimbulkan gangguan kesehatan pada perokok dan orang-orang yang berada di sekitarnya ya. Terus ini ya, rokok dan anak-anak ya. Jadi tadi seperti yang kita sebutkan, kandungan rokok itu yang berbahaya itu adalah nikotin ya. Nikotin ini yang menyebabkan seseorang itu kecanduan dengan rokok karena dia merasa nikmat apabila dia merokok ya. Ini nikotin ini yang bikin nikmatnya. Ya. Jadi seorang rokok yang apabila dia tidak merokok, maka dia akan merasakan badannya tidak enak ya. Kemudian terasa gelisah ya. Nah, ini karena kecanduan dari rokok. Kemudian tar tadi ya, yang kita sebutkan. Tar ini sama seperti aspal di jalanan. Ya, lengket berwarna coklat membuat gigi kuning, kuku menjadi kuning ya. Dan kemudian dia bisa menyebabkan terjadinya kanker ya. Nah, kemudian di dalam rokok itu terkandung karbon monoksida adik-adik sekalian. Nah, karbon monoksida ini adalah zat racun sebenarnya karena dia dapat mengikat oksigen ya, menggantikan oksigen berikatan dengan hemoglobin sehingga darah kita nanti kekurangan oksigen karena dia lebih ikatannya lebih kuat dengan hemoglobin sehingga oksigen nanti dia akan digantikan oleh karbon monoksida ini ya. Kemudian menurut penelitian bahwa 30% anak-anak di Indonesia itu mulai merokok di bawah usia 10 tahun. Ini ya, karena pergaulan ini. Ya, Nabi Muhammad SAW berkata bahwa almar'u ala dini khalili. Ya, jadi seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Perilaku seseorang itu juga tergantung pada temannya. Kalau misalkan adik-adik berteman dengan seorang perokok, nanti kalian akan ikut-ikutan. Ya, makanya nggak boleh kita berteman dengan orang yang merokok. Ya, dan harus dinasihati mereka agar berhenti merokok. Nah, kemudian bagi para anak dan remaja, apa ini efek dari rokok? Yang pertama dia menimbulkan kecanduan, ya, sehingga pikirannya nggak jauh-jauh dari rokok itu saja, ya. Kemudian akan menimbulkan gangguan perilaku, dia menjadi berperilaku lebih agresif karena nikotin tadi itu zat stimulan, jadi dia merangsang seseorang untuk berperilaku agresif. Kemudian bisa menyebabkan gangguan pernapasan, ya, gangguan telinga, kemudian merokok juga bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang lain ya. Kemudian bagi orang tua yang merokok ya, nah ini dapat mengganggu ini ya, mengganggu ekonomi keluarga karena
banyak juga biaya yang dikeluarkan oleh seorang perokok. Jadi seorang perokok itu minimal dia beli rokok 2 bungkus sehari. Ya, kalau 1 bungkus itu harganya 20.000, ya, dua bungkus sehari dia akan menghabiskan uang 40.000 sampai 50.000 sehari. Kalau sebulan berarti sekitar 1,5 juta sudah dihabiskan seorang perokok untuk dia merokok dalam 1 bulan. Nah, sedangkan kebutuhan keluarga kan banyak, ya, ada kebutuhan pendidikan anak, ada kebutuhan untuk membeli bahan makanan, ya, ada kebutuhan untuk berobat, untuk biaya kesehatan. Nah, dengan pengeluaran besar dari merokok ini, maka eh, budget atau anggaran untuk pengeluaran-pengeluaran lain tentu akan terganggu. Ya, jadi merokok ini selain merugikan kesehatan juga merugikan secara ekonomi sebenarnya. Ya, terus selanjutnya, nah, asap rokok tadi yang mengandung berbagai zat yang berbahaya, ya, mengandung berbagai macam zat karsinogenik, kemudian mengandung banyak sekali radikal bebas, ya. Nah, radikal bebas adalah molekul yang sangat berbahaya karena dia dapat menarik elektron dari struktur-struktur di dalam sel, ya. Nah, ini dapat menyebabkan gangguan pada pernafasan rokok ini. Yang pertama, ya. Nah, yaitu dia dapat menyebabkan peradangan paru-paru. Kalau peradangan paru-parunya masih awal, ya, dia mungkin akan tidak akan merusak struktur paru-paru. Ya, jadi cuma mendatangkan beberapa gejala seperti batuk, ya. Jadi perokok itu pasti batuk karena dia memasukkan asap yang bisa menimbulkan peradangan pada paru-paru, ya. Jadi perokok dan batuk itu tidak bisa dipisahkan. Pasti yang merokok itu batuk, ya. Nah, kemudian kalau dia berlangsung lebih lama, pajanan asap rokok ini, ya, dia dapat merubah struktur dari paru-paru, ya. Pekan kemarin sudah kita ketahui bahwa di dalam paru-paru itu ada ruang-ruang kantong-kantong udara yang namanya alveolus. Nah, alveolus ini bisa mengembang, bisa mengempis, ya. Nah, pada seorang perokok, alveolunya ini akan hancur sehingga tidak bisa mengembang dan tidak bisa mengempis lagi. Akibatnya akan terjadi obstruksi atau sumbatan pada saluran nafasnya. Ya. Nah, kemudian merokok ini juga dapat memicu terjadinya kanker paru. Ya, jadi pada perokok biasanya pada usia 40-50 tahun dia akan timbul kanker pada paru-parunya. Nah, penyakit ini berbahaya, ya, karena paru-paru itu adalah organ yang vital, organ yang penting bagi kehidupan kita. Kalau paru-parunya terkena kanker, maka dia akan menyebabkan gangguan yang sangat bermakna bagi kesehatannya, ya. Jadi paru-paru kita kan cuma dua. Kalau satu yang ini, ya, kalau satunya sudah rusak itu sangat mengganggu, ya, adik-adik, ya. Kemudian kanker paru-paru ini juga memperpendek umur biasanya, ya. Kalau sudah kena kanker paru-paru umurnya akan pendek biasanya, ya, gitu, ya. Kemudian rokok ini mempengaruhi pencernaan karena dia dapat meningkatkan produksi dari asam lambung, ya, sehingga lambungnya itu bisa luka karena terlalu banyak asam yang dihasilkan oleh lambungnya. Kemudian merokok juga dapat merusak hepar atau hati, ya. Hepar atau hati kita bisa rusak karena asap rokok, ya. Karena asap rokok tadi mengandung berbagai macam zat-zat yang bersifat karsinogenik maupun yang bersifat radikal bebas, ya. Terus, ya. Nah, ini yang tak kalah penting adalah rokok ini paling berpengaruh kepada jantung dan pembuluh darah. Jadi rokok ini bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada pembuluh darah, ya. Kemudian nikotinnya itu sendiri meningkatkan tekanan pada darah, ya, tekanan pada pembuluh darah, meningkatkan detak jantung, pemakaian oksigen, ya. Nah, peradangan pada pembuluh darah ini bisa menyebabkan penebalan dari dinding pembuluh darah adik-adik sekalian. Nah, jadi kalau dinding pembuluh darah menebal, maka lumen atau lubang dari pembuluh darah ini akan mengecil, ya, sehingga aliran darah menjadi terhambat. Kalau dia terhambat di jantung, maka dapat terjadi yang namanya penyakit jantung koroner. Ini sangat berbahaya. Terus, kemudian pembuluh darah tadi, ya, kalau dia terganggu di pembuluh darah yang mengarah kepada otak, ya, arteria yang mengarah kepada otak, ya,
Nah, ini dapat menyebabkan penyempitan sehingga bisa menyebabkan suplai darah ke otak itu berkurang sehingga menyebabkan penyakit yang namanya stroke ya. Jadi perokok itu sangat rentan sekali untuk terkena penyakit stroke ya. Jadi penyakit jantung, penyakit stroke, paru-paru ya, banyak sekali penyakit yang bisa diderita oleh seorang perokok ya. Dan tidak hanya seorang perokok saja, tetapi orang-orang yang dekat dengan perokok juga bisa mengakibatkan gangguan pada mereka ya. Terus next. Nah, bagi anak-anak ini sangat berbahaya asap rokok. Jadi di praktek saya adik-adik sekalian, banyak pasien anak-anak itu yang berobat karena batuk, demam, dan lain-lain. Setelah diteliti, ternyata bapaknya atau pamannya dalam rumah ada yang merokok. Dan memang anak-anak yang sering terpapar asap rokok dari keluarganya ada yang merokok, itu lebih mudah sakit dibandingkan anak-anak yang jauh dari asap rokok. Ya, jadi kalau ada bapak atau anggota keluarga yang merokok, ya ini dapat menyebabkan anaknya menjadi gampang sakit, ya, terutama sakitnya itu infeksi saluran pernapasan, ya, kemudian infeksi telinga, ya, kemudian anak-anak ini juga bisa menyebabkan terjadinya kematian mendadak pada bayi, ya. Jadi kadang-kadang bayi itu dia kena asap rokok tiba-tiba meninggal, itu ada kejadiannya seperti itu, ya. Jadi sangat penting untuk kita ya mengedukasi kepada masyarakat untuk berhenti merokok. Karena merokok itu tidak hanya membahayakan diri sendiri bagi seorang perokok, tetapi juga membahayakan orang lain yang tidak sengaja menghirup asap rokok atau disebut dengan perokok pasif. Ya. Ini berbahaya sekali adik-adik. Terus selanjutnya, ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua adik-adik sekalian, ya. Jadi sudah dijelaskan dari tadi bahwa rokok ini secara ilmu kedokteran dan kesehatan dia banyak sekali memberikan efek negatif kepada kesehatan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat yang menyakiti diri kita sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk berbuat perbuatan yang jelek. Nah, jadi merokok ini adalah perbuatan yang jelek karena dia merusak diri kita sendiri, merusak kesehatan kita, ya, merusak paru-paru, jantung, ginjal, otak, ya. Nah, jadi ini perlu kesadaran dari kita semua. Buat adik-adik yang belum pernah merokok, jangan dicoba-coba, ya. Jadi jangan sekali-sekali mencoba merokok, karena sekali mencoba itu nikotinnya itu bisa membuat ketagihan seseorang, ya. Nah, bagi yang sudah pernah merokok ini harus segera berhenti, ya, karena berhenti merokok ini adalah hal yang harus dilakukan, ya, karena semakin lama merokok maka paru-paru seseorang itu akan semakin berkurang fungsinya. Jangan pernah mencoba rokok, ya, bagi yang belum merokok, ya, dan kita harus menjauh dari orang yang merokok. Kita harus punya keberanian untuk menegur orang yang merokok, ya. Pak, jangan merokok di sini, ada anak-anak seperti itu. Pak, jangan merokok di sini, jadi ini tempat umum, nggak boleh. Bahkan pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan tempat umum, ya, gitu. Ya, jadi kita dengan ini kita melarang orang merokok, kita juga membantu pemerintah dalam menegakkan aturan-aturan dari pemerintah, ya. Nah, mungkin hanya itu saja dulu adik-adik penjelasan dari saya. Silakan kepada adik-adik yang mempunyai pertanyaan, ya. Mungkin ada yang belum jelas, silakan. Ada pertanyaan? Saya. Kita mau tanya gitu. Ya, silakan, namanya siapa? Siapa Nama namanya? saya Nabil Makaima tadi aja. Saya dari Ya, kelas nama Binyas ya. Silakan Nabil, pertanyaannya. Saya punya teman kelas 6 SD. Dia suka merokok. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Nabil ya. Jadi ini ya pertanyaan sangat bagus sekali Nabil ya. Jadi Nabil punya teman yang merokok kelas 6 SD ya. Nah, yang pertama adalah waktu dia merokok Nabil jangan dekat-dekat. Karena asap rokok itu sangat berbahaya, tidak hanya berbahaya bagi yang merokok, tetapi juga berbahaya bagi orang yang di sekitarnya yang ikut menghirup asap rokok ya. Jadi kalau temannya itu lagi merokok, Nabil menjauh
Nah, yang kedua, kalau dia tidak lagi sedang merokok, Nabil nasihati, ya, kasih tahu dulu, ya, bahwa di dalam agama Islam itu disarankan, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita untuk berperilaku baik dan menghindari segala perilaku yang jelek. Nah, merokok ini adalah termasuk perilaku yang jelek karena merusak kesehatan diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk menyakiti diri kita sendiri, ya. Nah, yang kedua itu ya dikasih tahu ya Nabil ya. Kemudian nanti yang ketiga kita akan memberikan materi mengenai bagaimana caranya untuk menghentikan kebiasaan merokok bagi teman-temannya. Ya. Jadi yang pertama tadi jangan didekati waktu dia merokok, yang kedua diberikan nasihat. Dan yang ketiga adalah didoakan. Ya, setelah kita berikan nasihat, ya temannya itu doakan karena yang bisa merubah seseorang itu ya Allah, ya. Jadi kalau Allah memberikan dia hidayah, ya dia pasti akan berubah. Jadi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia, ya, agar berhenti merokok. Ya, seperti itu Nabil. Jadi dijauhi waktu dia merokok, dinasihati, kemudian didoakan, ya, seperti itu. Bagaimana Nabil? Ya, sudah jelas. Ya, jelas, silakan. Ya. Rana mungkin ada sama Filza ada yang mau nanya ini. Sudah jelas, Dok. Saya, Dok. Siapa namanya, Adek? Naura. Silakan, Naura. Apa yang terjadi kalau kita menghirup asap rokok? Terima kasih Naura, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi asap rokok yang dihirup oleh seseorang, baik itu dia merokok langsung ataupun dia adalah orang yang berada di sekitar perokok, itu akan masuk ke saluran nafas kita, ya, masuk dari hidung, kemudian ke tenggorokan, masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, di dalam asap rokok itu banyak zat-zat beracun. Ya. Tadi ada 400 sampai 6.000 zat yang bersifat racun. Zat-zat inilah yang dapat merusak tubuh kita. Nah, yang paling merusak itu yang pertama adalah tadi tar, ya. Tar itu adalah senyawa yang berwarna coklat, ya. Dia agak lengket seperti aspal, ya. Aspal yang ada di jalan raya itu. Nah, itu tar. Itu terkandung di dalam asap rokok. Nah, ini bersifat karsinogenik karena dia dapat menyebabkan kanker. Yang kedua adanya karbon monoksida tadi, ya, CO. Nah, ini zat yang sangat berbahaya karena dia bisa menggantikan oksigen di dalam darah kita. Akibatnya tubuh kita nanti akan kekurangan oksigen, kita bisa sesak nafas, ya. Kemudian yang ketiga adalah radikal bebas yang terkandung di dalam asap rokok. Nah, ini dapat merusak sel-sel dalam tubuh kita, ya. Jadi menyebabkan tubuh kita menjadi cepat tua, ya, paru-parunya cepat rusak. Ya. Kemudian bisa timbul kanker dari asap rokok ini. Ini yang sangat berbahaya. Seperti itu, Naura. Jadi harus dihindari, Naura, ya. Kalau ada yang merokok, Naura harus jauh-jauh. Nggak boleh dekat-dekat. Ya, karena asap rokok yang kita hirup secara tidak sengaja pun itu membahayakan bagi tubuh kita, Naura. Ya. Bagaimana, Naura? Udah jelas? Sudah, Dok. Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya adik-adik? Saya lagi, Dok. Saya. Saya. Ambil yang lain dulu. Saya. Sebut namanya. Rana, saya. Rana, silakan Rana. Saya. Kan itu, Dok. Pak Om saya kan suka merokok. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya, bagus sekali Rana pertanyaannya ya. Jadi yang pertama, kalau omnya lagi merokok, Rana jauh-jauh, nggak boleh dekat-dekat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, omnya itu kan lebih tua dari Rana ya. Rana bisa minta tolong kepada ayahnya atau ibunya untuk menasehati omnya agar berhenti merokok. Ya. Jadi minta tolong kepada orang yang lebih tua untuk memberitahukan kepada omnya bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan, ya. Yang ketiga, kalau misalkan Rana punya buku atau punya brosur ya yang menjelaskan bahaya merokok, Rana bisa berikan kepada omnya. Om, silakan dibaca gitu ya. Ini bukunya menjelaskan bahwa
rokok ini sangat berbahaya bagi kesehatan, ya. Nah, kemudian yang Iya. keempat, jangan lupa doakan untuk kebaikan kepada omnya, supaya Allah memberikan petunjuk kepada omnya agar dia berhenti merokok. Seperti itu, Rana, ya. Oke. Gimana, Rana? Iya, jelas. Oke. Siapa lagi adik-adik yang mau bertanya? Silahkan. Aisyah. Saya. Silakan, Faiza. Kenapa rokok haram? Ya, terima kasih Faiza. Pertanyaan sangat bagus sekali. Ya, yang pertama adalah ya, karena Allah itu sangat sayang kepada makhluknya, terutama manusia. Ya, jadi Allah sangat sayang kepada manusia. Allah itu menciptakan manusia kan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, nah untuk beribadah itu kan butuh tubuh yang sehat. Ya, butuh pikiran yang jernih seperti itu ya. Nah, perilaku merokok ini ternyata dia membuat badan kita menjadi sakit. Ya, kemudian membuat pikiran seseorang itu kalau dia merokok itu menjadi tidak baik, tidak tenang, ya. Nah, sehingga orang yang merokok itu dia akan merusak kesehatan dirinya sendiri, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyakiti diri kita sendiri. Tidak boleh kita berbuat sesuatu yang menyakiti diri kita sendiri. Nah, merokok ini adalah perilaku yang menyakiti diri sendiri karena bisa menimbulkan penyakit. Ya, sudah banyak penelitiannya itu. Ya, dan kemudian Allah itu menghalalkan yang baik-baik. Ya, kemudian Allah melarang perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, perilaku merokok ini adalah perbuatan yang jelek, sebagaimana yang sudah difatwakan oleh ulama tadi ya. Ada Syekh Utsaimin yang mengatakan bahwa perilaku merokok ini haram karena sudah jelas ada dalilnya dalam Al-Quran. Kita tidak boleh merusak kesehatan kita sendiri, nggak boleh merusak diri kita sendiri, nggak boleh menyakiti diri kita sendiri. Ya? Gitu. Bagaimana, jelas? Jelas dok. Silakan Filza. Filza katanya mau nanya nih. Filza, dia nunjuk tangan, silakan. Ada yang mau ditanya? Dok, kenapa boleh nggak anak SMP itu merokok? Iya, bagus pertanyaannya Filza ya. Siapapun yang agamanya Islam nggak boleh merokok karena Allah melarang kita menyakiti diri kita sendiri. Dan ulama juga sudah mengatakan bahwa merokok itu haram. Kemudian banyak juga ya ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa sesuatu yang berbuat yang jelek, perbuatan yang mendatangkan bahaya itu adalah perbuatan yang dilarang. Kemudian dari ilmu kedokteran banyak sekali penelitian ya, laporan kasus yang menyatakan bahwa merokok ini berbahaya bagi kesehatan ya. Nah, jadi kalau seorang itu masih merokok berarti dia tidak peduli lagi dengan nasihat dari ulama, nasihat dari dokter ya. Jadi orang yang merokok itu ya benar-benar dia tidak mendengar nasihat ya. Nah, jadi tidak boleh seorang muslim itu merokok, mau dia SMP, SMA, atau sudah bekerja dengan uang sendiri pun membeli rokok, itu nggak boleh. Ya. Jadi merokok itu merusak kesehatan, dan kita dilarang oleh Allah untuk menyakiti diri kita sendiri. Ya, Firza. Jadi nggak boleh merokok ya. Mau dia SMP, mau dia kuliah, mau dia sudah bekerja, tetap tidak boleh. Begitu, Firza. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Kenzi, silakan Kenzi. Apa bahaya dari menghirup bensin? Ya, diulang coba. Apa bahaya dari mengisap rokok yang berbensin? Mengisap rokok yang berbensin. Rokok itu ada. Oh iya. Apa bahaya? Ya, jadi rokok itu adik-adik sekalian ya sangat berbahaya asapnya. Ya, asap rokok tadi mengandung sekitar 4.000 zat-zat yang beracun bagi manusia.
Di antaranya dalam rokok tadi ya ada nikotin ya yang menyebabkan dia menyebabkan kecanduan rokok ya. Kemudian ada tar yang menyebabkan kanker. Kemudian ada juga yang mengandung ini ya namanya amonia. Nah, amonia ini biasanya digunakan untuk membersihkan lantai ya. Jadi untuk membunuh kuman-kuman ya. Jadi asap rokok itu mengandung amonia. Kemudian asap rokok ini mengandung asam ini ya, asam semut ya. Kemudian asap rokok juga mengandung arsenik. Nah, arsenik ini adalah racun ya yang digunakan untuk membunuh tikus, racun tikus. Arsenik. Nah, ini sangat berbahaya adik-adik ya. Jadi tidak boleh kita itu merokok ya. Rokok itu partikelnya bisa menempel di pakaian. Jadi orang yang merokok itu badannya bau rokok. Jadi nggak enak baunya. Ya. Kemudian juga merokok ini juga dapat menimbulkan terjadinya kebakaran, bisa. Ya. Jadi orang yang merokok pada saat dia mengisi bahan bakar kendaraannya bisa menyambar. Ya. Kemudian juga bisa menyebabkan kebakaran hutan karena sepuntung rokok yang dibuang sembarangan itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan ya. Jadi sepuntung rokok yang dibuang itu masih menyala, kemudian dia akan membakar rumput yang kering, itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan yang hebat ya. Jadi perilaku merokok ini benar-benar perilaku yang tidak baik ya, seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Masih ada waktunya 5 menit. Saya mau tanya lagi. Saya, Dok. 6 Habib, Saya, mungkin Dok. ada yang mau tanya? Saya. Namanya siapa? Silakan. Rana. Tadi sudah Rana? Sudah. Mau nanya lagi. Ada yang lain lagi dulu? Kalau tidak ada, boleh. Rana lagi, silakan. Saya, Dok. Saya. Kalau rokok itu terbuat dari apa? Dok, nenek sama kakek saya kan suka ngerokok kalau di rumah. Jadi kalau main ke rumah saya suka ngerokok duduk di dekat pintu. Terus saya harus ngapain, Dok? Kadang adik saya juga deket-deket. Ya. Yang pertama tadi, ya kalau ada orang dewasa yang merokok, kalian harus menjauh. Nggak boleh dekat-dekat, ya. Kalau ditanya kok kalian jauh sih, menjauh dari kita, katakan, ya asap rokok itu berbahaya bagi anak-anak, ya. Nah, jadi kalian harus jauhi, ya. Bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi asap rokok juga sangat berbahaya bagi orang lain. Orang dewasa pun sangat berbahaya, ya. Yang kedua, adik beritahu kepada orang tuanya untuk menasehati kakek atau menasehati pamannya tadi, ya. Yang ketiga, mungkin kalian punya gambar-gambar atau poster-poster yang memperlihatkan bahaya merokok, ya bisa kalian tunjukkan kepada orang dewasa tersebut, kakek atau neneknya. Bilang pura-pura, "Nek, tolong dijelasin gambarnya ini gimana." Nanti mereka akan baca dan menjelaskan. Mungkin secara tidak langsung nanti mereka akan sadar. Dan yang keempat yang paling penting adalah didoakan kepada Allah, ya. Allah yahdika, Allah yahdiha, Allah yahdihu. Semoga Allah memberikan dia petunjuk, memberikan kamu petunjuk seperti itu. Ya, didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk dan segera berhenti dari perilaku merokok. Ya, seperti itu. Jadi jangan dekat-dekat, nggak boleh, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Aku lagi, Dok. Siapa namanya? Saya. Siapa? Safira? Saya. Siapa yang menanya? Saya, Dok. Saya. Udah, aku, Dok. Namanya? Dok. Aku, Dok. Saya, Dok. Dok. Saya. Ya, sebut namanya boleh. Yang mau nanya, silakan. Sheryl, Dok. Ya, Sheryl, Dok, silakan. rokok itu terbuat dari apa? Ya, jadi rokok itu Sheryl, ya terbuat dari Itu bukan tembakau. aku, Bi. Dok, itu bukan aku yang nanya Oh, itu. bukan. Siapa tadi? Aku.
Siapa namanya? Filza. Siapa namanya? Filza. Filza. Oh, Filza. Ya, ya. Jadi Filza, rokok itu terbuat dari tembakau, ya. Jadi daun, ya, daun tembakau itu dijemur, kemudian diiris-iris, ya. Dan rokok ini kemudian daunnya ini yang sudah kering kemudian akan dibungkus dengan kertas bisa, dengan daun tembakau sendiri itu juga bisa, ya. Kemudian ada juga yang sekarang namanya rokok elektronik, ya. Rokok elektronik atau KP namanya. Nah, itu pakai cairan, ya. Cairan kimia. Ya. Cairan ini juga berbahaya, nggak boleh. Mau rokok elektronik, vape, atau rokok kretek, rokok yang Dokter. ini, yang filter juga berbahaya sama. Jadi tidak boleh ya, mau rokok elektronik ataupun rokok biasa itu tetap berbahaya bagi Dokter. kesehatan. Ya, silakan yang mau tanya lagi. Rokok elektronik itu apa? Ya, Ya, jadi rokok elektronik itu rokok. jenis rokok yang baru ya. Jadi yang namanya vape. Dia itu bukan pakai tembakau, tapi pakai cairan. Cairan itu berupa bahan kimia yang kemudian dihubungkan dengan alat penghisapnya. Ini kayak alat penghisapnya itu segede inilah, segede apa ya? Selambi. Ini HP ya, HP yang kecil kali ya, HP Nokia yang kecil itu. Nah, itu dihisap oleh mereka. Nah, ini tetap berbahaya karena sama saja juga merusak paru-paru. Cairan itu ya, Dok. Tidak boleh menghirup asap, ya. Jadi paru-paru kita ini harus menghirup udara yang bersih. Tidak boleh menghirup asap. Asap apa saja? Asap rokok, asap knalpot, asap pembakaran sampah, asap rumah tangga dari memasak dengan kayu, ya. Ini tidak boleh masuk ke paru-paru kita. Karena paru-paru kita itu harus mendapatkan udara yang bersih dan segar. Ya. Karena udara yang mengandung asap rokok itu atau asap-asap yang lain itu banyak mengandung karbon monoksida. Nah, itu berbahaya karena dia dapat mengikat hemoglobin dalam darah kita. Ya. Lebih kuat ikatannya daripada oksigen. Ini akan menyebabkan kondisi kekurangan oksigen yang disebut dengan hipoksia. Ya, seperti itu. Ya, mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditanyakan adik-adik sekalian ya. Nah, ini mungkin pertanyaannya bisa kita simpan dulu ya. Kita insya Allah pekan depan masih ketemu. Boleh dicatat dulu pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal ya. Nanti ditanyakan pada kesempatan selanjutnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan barokah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu menjadi wali kita baik di dunia maupun di akhirat ya. Kita tutup dulu pertemuan kita pada hari Sabtu ini. Insya Allah Sabtu depan kita akan memberikan materi yang ketiga, yaitu materi mengenai bagaimana caranya untuk mengajak orang lain berhenti merokok. Ya, setelah materi pertama kemarin mengenai ya, fisiologi pernapasan, pertemuan kedua ini mengenai bahaya merokok, pertemuan ketiga nanti insya Allah Sabtu depan adalah tentang bagaimana cara untuk mengajak orang lain berhenti merokok. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.